Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada banyak berkat, amin. Haleluya saudara. Saya bersyukur dapat membagikan firman Tuhan kembali pada hari ini, selalu penuh dengan semangat dan sukacita untuk kita bertemu kembali di ibadah rumah GBJAT. Entah apa yang merasukiku saudara. Sehingga saya selalu diawali dengan rasa sukacita dan semangat saat saya harus menyambut saudara pada saat hari ini. Walaupun di dalam bulan ini, di awal bulan kita masih melakukan ibadah secara online, gereja kita menyebut ibadah rumah GBJAT. Wah, mantap ya. Apapun yang terjadi pada saat ini, saya yakin dan percaya kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Amin saudara. Sebelum kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, persiapkan Alkitabmu, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini kami dapat mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu melalui podcast ini. Kami percaya setiap firman-Mu memberikan kami kekuatan dan kami yakin kuasa-Mu terus nyata dalam keadaan apapun. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu serahkan seluruh kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur ya, siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudara. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini dengan tema pencobaan menghasilkan ketekunan menjadikan sempurna. Waduh, cukup panjang ya temanya ya. Saya ulang kembali. Pencobaan menghasilkan ketekunan menjadikan sempurna. Saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Saya menunggu saudara untuk kita dapat baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Perikopnya di sini kita baca iman dan hikmat. Di ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Di sini kita sudah simak firman Tuhan. Di ayat yang kedua tertulis bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau dalam versi BIMK-nya tertulis bahwa saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Waduh saudara, bagaimana menurut pendapat saudara gitu ya mendengar firman Tuhan ini? Suatu kebahagiaan, keberuntungan bagi kita apabila kita jatuh dalam pencobaan. Saat ada masalah menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Apakah benar saudara bisa merasa bahagia saat dalam pencobaan masalah gitu ya? Apa Alkitab salah tulis gitu ya?
Biasanya yang membuat kita bahagia saat kita dapat menyelesaikan masalah, saat kita dapat keluar dari masalah, saat kita tidak memiliki masalah. Wah, itu menjadi kebahagiaan besar buat kita. Tapi ini saya pastikan saudara, Alkitab nggak salah tulis kok. Tetapi pemahaman kita lah yang tidak tepat. Makanya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang meluruskan pemahaman saudara saat ini. Bahwa pengertian sederhananya dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa kita berbahagia saat dalam mengalami masalah, bukan berbahagia atas masalah orang lain gitu ya. Seringkali disebut berbahagia atas penderitaan orang lain gitu ya. Tapi firman Tuhan bukan berbicara seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa kita berbahagia saat dalam mengalami masalah. Alkitab mempunyai alasannya yang jelas bahwa di dalam ayat yang ketiga kita lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Masalah dalam hidup menghasilkan diri kita menjadi tekun melalui masalah. Sekali lagi, melalui masalah dalam hidup menghasilkan diri kita menjadi tekun. Sama-sama katakan, menjadi kita tekun. Amin. Kita dapat menghasilkan ketekunan jika kita mau menghadapi masalah. Tetapi jika kita lari dari masalah, tidak akan menghasilkan ketekunan. Nah, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai ke-25, di sini tertulis tentang ketekunan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya ambil dari ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Di situ kita lihat perikop di atasnya ketekunan. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di poin yang pertama, ketekunan iman dalam Yesus. Berbicara tentang ketekunan dulu saudara ya. Ketekunan iman dalam Yesus. Banyak godaan yang terjadi dalam hidup ini yang menggoncangkan iman kita. Ada banyak orang yang merelakan meninggalkan imannya kepada Yesus demi jabatan, pasangan, harta, dan hal-hal duniawi yang menawarkan itu. Mari kita diingatkan kembali bahwa kita berpegang teguh akan pengharapan kita, yaitu kepada Yesus Kristus, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini yang menjadi suatu pegangan buat kita bahwa tidak ada nama lain, Tuhan lain selain Yesus Kristus. Makanya di poin yang pertama ini berbicara tentang ketekunan, kita harus tekun iman dengan Yesus. Dan kemudian di poin yang kedua, saya ambil dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di poin yang kedua adalah ketekunan dalam pekerjaan baik atau dalam perbuatan baik. Ini yang harus saudara perhatikan, bahwa perbuatan baik akan mudah kita lakukan jika orang baik kepada kita. Tetapi apakah saudara bisa tetap baik jika kita tidak diperlakukan tidak baik? Nah, ini dia saudara. Saat tetangga kita lagi mengalami kesusahan, kita tolong. Giliran kita yang susah gak ditolong gitu. Pernah saudara ngerasain gitu ya? Kemudian ternyata keadaan kita sudah membaik, ternyata tetangga kita mengalami kesusahan lagi.
Nah, pertanyaannya bagi saudara, apakah kita dapat menolong kembali tanpa mengingat perbuatan yang lalu kepada kita? Seringkali saat kita diperlakukan tidak baik, malah jadi susah untuk kita berbuat baik. Tapi saya mau bilang bahwa perbuatan baik tanpa melihat kondisi apapun, mau dia baik atau tidak, aku tetap baik. Dan perbuatan baik pun diperlukan ketekunan, saudara. Perbuatan baik perlu dilatih, saudara. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita terus dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketekunan yang pertama adalah ketekunan iman dalam Yesus. Ketekunan yang kedua adalah ketekunan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga adalah ketekunan dalam persekutuan. Saya yakin bahwa dalam persekutuan orang percaya membuat kita semakin kuat. Di dalam persekutuan ada nasihat, ada kesaksian, ada dukungan-dukungan yang memberikan kita semakin kuat, yang membuat kita semakin kuat dan tetap kuat. Ketekunan ini juga akan membuahkan sebuah pengalaman yang berharga buat kita saat kita memilih untuk tekun. Sebab pencobaan tidak hanya datang sekali atau dua kali, tapi selama kita hidup mungkin kita akan menghadapi berkali-kali pencobaan dengan ragam bentuk dan situasi yang berbeda-beda. Namun dengan ketekunan yang kita lakukan akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pencobaan. Amin. Itu dia. Pencobaan akan menghasilkan ketekunan. Kemudian kita baca kembali dalam kitab Yakobus pasal yang pertama di ayat yang keempatnya. Kita lihat sama-sama, saudara, dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hasil dari ketekunan tersebut menjadikan kita sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun, saudara. Untuk kita mencapai kesempurnaan itu harus ada proses. Sama-sama katakan kepada saya, harus ada proses. Dan pastinya proses itu gak enak, saudara. Itu dia. Pasti proses itu tidak enak. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, saudara. Memang dalam cobaan dan masalah ini terkadang membuat kita tidak kuat dan seringkali terjadi di luar pemikiran kita. Tetapi saya yakin cobaan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Bukan saya yang berkata demikian, firman Tuhanlah yang berkata demikian untuk saudara. Kesimpulan dalam firman Tuhan hari ini adalah pencobaan dalam hidup sebagai sarana melatih diri saudara untuk tetap kuat dan tekun. Dan hasil dari ketekunan itu
menjadikan kita sempurna. Sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal kelima ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Pencobaan adalah sarana kita untuk melatih diri kita. Posisi kita mau belajar untuk kita tekun. Seperti poin-poin yang saya berikan, kita tetap tekun dalam iman kita kepada Yesus. Ketekunan dalam perbuatan baik, ketekunan dalam persekutuan. Sehingga hasil semuanya itu akan menjadikan kita sempurna. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan bagi setiap kita. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.